Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang dan memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cahaya kebangkitan Kristus menghantar kita bersama untuk bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit. Inilah subtema yang kita pakai untuk memaknai Vigili Paskah malam ini. Masih sejalan dengan tema tahun pastoral keuskupan kita, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Tadi siang, waktu panitia mau memasang gambar itu, Pak Bas pergi panggil saya. Dia bilang, "Romo, coba lihat dulu kita punya gambar kuburan." Saya bilang, "Kenapa?" "Pokoknya Romo lihat saja dulu, biar Romo bisa sesuaikan dengan khotbah." Saya bilang, "Kan sudah seperti biasa kan, ada kuburan, ada gambar Yesus bangkit." Tidak ada gambar Yesus bangkit, makanya coba Romo lihat dulu. Akhirnya saya datang, mereka buka gambarnya. Lalu saya lihat, iya ya, Yesusnya tidak ada. Terus saya bilang, "Yesusnya di mana ini?" Itulah kenapa kami panggil Romo. Langsung mencuat dalam permenungan saya, rasanya ini bagus juga untuk dimaknai, walaupun tanpa Yesus. Karena Yesus itu bangkit bukan untuk tetap berada di kubur. Yesus itu paling penting bangkit di hati. Maka kalau tidak ada di situ pun nggak apa-apalah. Tapi kemudian saya bilang, kalau gitu coba panggil dulu siapa yang punya gagasan untuk membuat gambar seperti ini.
soalnya biar saya paham juga nanti dihubungkan dengan khotbah. Kemudian saya bilang, soalnya saya agak bingung juga untuk membaca dan memaknai gambar ini. Kalau bicara di kubur kebangkitan Yesus, maka yang ada itu malaikat, dan yang ke kubur itu biasanya perempuan-perempuan, dan dalam Injil hari ini itu Maria Magdalena dan beberapa Maria. Terus murid yang pergi ke kubur itu cuma 2, Yohanes murid yang dikasih Yesus dan Petrus. Tapi saya lihat di situ banyak itu laki-laki, perempuannya ada 4. Lalu saya bilang, tapi sudahlah, coba panggil yang punya gagasan. Langsung saya tanya, siapa yang punya gagasan? Patung. Bayangan saya, patung itu patung ini. Lalu saya bilang, hah, patung? Masa patung itu suruh? Tidak, Romo, patung sama padal. Oh, panggil mereka. Tapi rasanya mereka masih sibuk. Saya bilang, sudahlah, coba kamu akalin, buat gambar baleho Yesus bangkit, nanti kamu taruh di situ. Terus padahal bilang, kan ada patung, Romo. Bukan patung yang patung ini sudah. Ini patung yang sebenarnya, patung kebangkitan. Oh iya, apa kita taruh di depan saja, Romo? Saya bilang, tidak usah. Kamu ambil patung itu, taruh di sebelah sana. Itu cocok dengan tema kita, bangkit dan bergerak. Jadi dulu waktu rekoleksi saya memberikan penjelasan kepada kita, bangkit itu tidak sama dengan bangun. Misalnya kita bangun tidur, bisa saja mata kita sudah melek tapi posisi tetap tertidur, maka kita pasti berada di tempat tidur walaupun mata sudah melek, dan itu namanya bangun. Tapi kalau bangkit itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bangkit dari duduk, bangkit dari tidur, lalu bergerak, beranjak. Nah, tema kita itu bangkit itu seperti itu, bukan hanya sekedar bangun. Karena kalau bangun, ya kita tidak ada perubahan. Yang penting mata melek sudah bangun, tapi tidak bergegas. Jadi saya bilang, taruh patungnya di sana supaya maknanya itu bangkit dan bergerak. Jadi Yesus tidak ada lagi di kubur, biarkan kubur kosong, tapi jangan biarkan hati kita menjadi kubur kosong. Kita isi hati dengan Yesus yang bangkit. Akhirnya tadi posisinya patung Yesus bangkit di sini, tidak ada di kubur. Jadi makna kubur kosong paling penting adalah biarkan kubur Yesus kosong, tapi jangan biarkan hati kita menjadi kubur kosong. Tempatkan Yesus di hati kita. Karena kalau kita hubungkan dengan permenungan waktu kita merayakan Minggu Palma, di situ kita diajak untuk minta Yesus masuklah di Yerusalem hati kami. Hati kita sebagai kota Tuhan, kota suci, dan kita ajak Yesus masuk ke hati. Terkonek juga dengan ketika kita merayakan Kamis Putih, kita diajak untuk bernostalgia. Yesus menulis goresan kasih di hati kita, di hati para murid, sebuah kenangan yang tak boleh dilupakan, yaitu Ekaristi. Yesus bilang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi Yesus mewariskan goresan kasih untuk para murid mencintai Ekaristi. Dan untuk kita paling penting adalah menggoreskan kenangan Ekaristi di dalam hati, supaya hati kita itu selalu punya rasa rindu akan Tuhan, rindu akan misa. Jadi semua berpusat di hati. Nah, waktu Jumat Agung kita coba memperdalam dan memaknai tentang kematian Yesus sebagai kemenangan cinta. Jadi Yesus mati tetapi memenangkan cinta. Dan kalau kita bicara cinta, lagi-lagi kembali ke hati. Hati adalah cinta, tanda cinta, sumber cinta, pokok cinta. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bicara tentang bangkit bersama mewujudkan gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi dengan cahaya kebangkitan Kristus, yang paling penting adalah biarkan hati kita dihuni oleh Kristus yang bangkit, agar hati kita bercahaya. Cahaya Kristus yang ada di hati akan bisa membantu kita untuk berpikir jernih, berbicara bagus, memakai telinga untuk mendengar dengan baik, supaya sama-sama mewujudkan gereja sinodal. Bahkan taruh hati di tangan.
Nah, kalau hati kita sudah disinari oleh cahaya kebangkitan, maka otomatis hati kita kembali menjadi kota Allah, kota Tuhan di dalam diri kita. Dan kalau sudah menjadi kota Tuhan, maka hati kita dihuni oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menghuni hati, ingat rekoleksi tentang revolusi hati. Otomatis iblis dengan antek-anteknya, 7 binatang yang merupakan simbol 7 dosa pokok yang menggelapkan hati akan terenyahkan. Karena setan selalu anti terang. Jadi kalau cahaya Kristus yang bangkit menerangi hati kita, maka segala macam bentuk kegelapan hati, dosa, kejahatan dienyahkan. Maka yang menghuni hati kita adalah Roh Kudus dengan ke-7 buah roh yang sudah tertulis dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah yang menghuni hati karena cahaya kebangkitan Kristus. Maka konsekuensi yang dapat kita terima ketika hati kita sudah menjadi pelita, sudah menjadi kota Tuhan, sudah menjadi cahaya Paskah yang menerangi pikiran, perkataan, perasaan, dan tingkah laku untuk mewujudkan dan mencintai gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, maka kita akan sama-sama berjalan mewujudkan gereja sinodal itu. Gereja sinodal itu apa? Gereja sinodal itu berarti umat Allah yang berjalan bersama, berpikir bersama, berbicara bersama, bukan sama-sama berbicara. Bekerja bersama sebagai rekan kerja Allah. Karena itu gereja sinodal bukan lagi tentang aku dan kamu, bukan tentang sukuku dan sukumu, orangku dan orangmu, tetapi tentang kita bersama, kita yang berjalan bersama. Lagu ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita mencintai perjalanan bersama, bukan lagi tentang aku dan kamu, tetapi tentang kita. Juga lagu ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita menyampaikan ini kepada orang-orang dekat kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, KBG kita, lingkungan kita, paroki kita, gereja kita. Dan simaklah lagu ini seolah-olah Yesus yang mengucapkan dan menyanyikannya untukmu, saking senangnya Yesus setelah dia bangkit.